Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Sudarya, SE, SH, MM, MSc. Pencipta. Apa itu sih pencipta? Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Ada sifat-sifat hak cipta. Yang pertama itu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Yang kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Ketiga, hak cipta tidak dapat disita. Lisensi hak cipta. Lisensi hak cipta adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Nah, ini ada beberapa ciptaan yang dilindungi. Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencangkup yang pertama itu ada buku. Buku itu termasuk ke program komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua ada ceramah. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Yang ketiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, yang kelima ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh ada arsitektur, yang kedelapan ada peta, 9 seni batik, 10 fotografi, 11 sinematografi, 12 terjemahan atau tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan kaya hasil pengaliwujudan. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta versi IKP. Yang pertama ada pembajakan, memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin. Yang kedua ada plagiat, atau mengambil atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah jadi ciptaan sendiri. Cipta versi asiri. Yang pertama ada counterfeit, yaitu memperbanyak album yang laku di pasaran dengan meniru persis cover dan kemasannya. Yang kedua ada pirate, mengumpulkan lagu-lagu yang laku di pasaran dalam satu album atau album seleksi. Ini langkah terakhir untuk penyelesaian sengketa hak cipta. Yang pertama ada pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral pencipta. Yang kedua ada pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Yang ketiga ada hak untuk mengajukan gugatan pencipta atau pemegang hak cipta, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pelanggaran hak cipta. Yang keempat ada tindakan pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Yang kelima ada tindakan pidana bidang hak cipta merupakan delik biasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.